Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram. Mendalami kitab Bulughul Maram versi madhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 315. Takhfifu rak'atail fajri. Meringankan 2 rakaat fajar. Wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah berkata, kanan nabiyyu, adalah nabi, yukhaffifu rak'atain, meringankan, nabi meringankan 2 rakaat, allataini qabla salati subhi, sebelum salat subuh, hatta inni aqulu, sampai aku ngebatin, ya, maksudnya aku berkata pada diriku, aqra'a bi ummil kitab, apa Nabi membaca umul kitab? Hadis muttafaqun alaih. Maksud yang dimaksud dengan khafif ini artinya enggak lama itu ya, sebentar. Apa kandungan hadis ini? Yusannu takhfifu sunatis subhi, disunahkan meringankan sunnah subuh. Jadi maksudnya bacaannya jangan lama-lama. Sehingga digambarkan dalam hadis ini seperti apa meringankannya, itu seperti apa. Kan dulu belum ada parameternya. Kalau sekarang kan sudah ada menit, sudah ada jam, sudah ada detik. Bagaimana Nabi meringankannya, itu digambarkan dalam hadis ini. Seperti Nabi nggak baca Fatihah. Sepertinya Nabi nggak baca Fatihah. Apa baca Fatihah Nabi itu ya? Kata Aisyah. Ya, seperti orang sholat tidak baca Fatihah, saking cepatnya. Tapi nanti sholat subuhnya, wajibnya itu panjang, lama ya. Seperti dalam subuh Jumat, itu sunnahnya baca surat ke-32 penuh, as-sajadah. Rakaat kedua surat ke-76 Al-Insan juga penuh. Dan di kampung-kampung itu biasa. Ya, cuma cara bacanya banter. Enggak lama, jadi enggak dipanjang-panjangin, cepet. Nah, memang itunya apa? Suratnya memang panjang. Jadi kalau dibaca panjang ya nambah lama. Ya, jadi ini digambarkan ringan. Jadi kita dibimbing oleh wahyu ini, kalau suruh ringan, kalau suruh lama gitu. Jadi nggak boleh memperturutkan nafsu kita. Ya, contohnya lagi libur, dibanyakin. Hitung-hitungan amat sih, itu kan. Cuman 2, 4, 6 sholat subuhnya nggak bisa. Orang kaya banyak dosanya, subuhnya jangan 2, 20, nggak boleh begitu. Dalam urusan ritual sama. Ritual itu diikat oleh 6 ketepatan. Istilah Pertamina itu pas, walaupun sekarang sudah nggak ada lagi. Kalau dulu kan, Pak lihat 0 ya, sekarang udah jarang. Masih basa-basi.
Kalau dulu tuh ada. Jadi gerakan serba pas. Nah, lihat, meterannya 0. Nah, sekarang jarang gitu. Ya mungkin sudah ada permainan, nggak tahu. Nyangka nggak boleh, nggak nyangka juga nggak boleh. Jadi tengah-tengah aja. Nah, dalam ritual ini yang harus dipahami ada 6 serba pas. Ritual ini akal tidak boleh masuk. Karena ini keinginan Allah. Ritual itu kan maunya Allah. Ya, ritual itu tidak ada urusan dengan manusia. Kalau muamalat ya, maka 6 itu 1 pas, 6 pas waktunya. Sholat harus pas waktunya. Maka ditentukan sholat zuhur sejak matahari tergelincir sampai ukuran bayangan dengan panjang bendanya sama. Plus waktu zuhur. Tapi Anda kalau nggak ngerti falak, jangan terkecoh dengan omongan itu. Plus bayangan waktu tergelincir. Nah itu bisa diukur dengan kompas dan dengan bayangan. Tapi kalau nggak belajar nggak bisa dah. Jadi hanya ngelihat kasat mata nggak bisa. Jadi ada plusnya. Nah karena sholat zuhur itu panjang sampai asar, kalau kita ragu lebih baik nunggu. Udah masuk belum ini? Nah, itu, waktunya kan panjang. Zuhur itu sejak zuhur sampai asar. Udah waktu belum ini? Kan ragu gitu kan? Nah, lebih baik ditunda. Kalau ragu, sebab kalau sebelum masuk, kita sholat sebelum waktunya, tidak sah. Gitu. Ya? Nah, kalau telat dikit, sah. Gitu. Asal jangan kebablasan. Jadi ada waktu-waktunya. Itu kalau normal. Kalau lagi safar, sholat zuhur itu waktunya sejak matahari tergelincir sampai maghrib. Ingat, kalau lagi safar berbeda. Ya, sholat zuhur itu waktunya dari matahari gelincir sampai maghrib. Jadi boleh diduluin, namanya kalau di double namanya apa? Jam'ut takdim. Jamak itu double artinya. Zuhur dan asar gandengannya. Jadi jangan salah pasangan. Asar sama maghrib nggak boleh. Isya sama subuh nggak boleh. Maghrib sama isya. Zuhur sama asar. Apa mau dijalankan di waktu zuhur? Silahkan. Mau asar? Silahkan. Tapi kalau bisa milih, zuhur boleh, asar boleh. Sebaiknya ditakhir. Jadi sholat double itu sebaiknya di waktu kedua. Tuh, ya kan? Tapi kalau kita nggak bisa milih, terutama kalau kita dalam perjalanan diatur itu hanya kita ikut angkutan umum, nggak bawa mobil sendiri kan kita diatur namanya. Naik kereta, naik pesawat kita diatur. Kalau bawa mobil sendiri kan kita yang ngatur. Ya, longgar. Nah itu sebaiknya milih di waktu kedua. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya itu kalau dikerjakan di awal, di waktu pertama namanya jam'ut takdim. Singkatan-singkatan ini nggak harus dihafal, nggak. Pokoknya Anda punya wawasan aja. Saya double gitu. Allah juga tahu. Nggak usah saya sholat jamak takdim harus dihafal, nggak usah. Kita tidak akan dapati hadisnya. Itu hanya wawasan saja. Takdim itu hanya muqaddimah, diduluin. Kalau kita mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu asar, zuhurnya dibawa ke asar, namanya jam'ut takhir. Apa kita merasa berdosa karena zuhurnya sholat? Enggak, itu kalau lagi safar ya begitu. Nah ini ya, kita punya keringanan 2 sholat, 2 cara, yaitu jamak dan qasr. Jamak kaitannya dengan keperluan, qasr kaitannya dengan safar. Kalau Anda punya keperluan, sholat boleh didouble. Contohnya lagi dirawat, ya kan? Atau kita ada di satu tempat yang sulit didapati musola, ya musolanya nggak ada. Kan di Jakarta di tempat-tempat ramai itu pelit menyediakan tempat ibadah itu. Adanya di dekat WC, baunya bukan main.
bukan di tempat mewah ya. Nah, ketika ada di tempat mewah berbayar contohnya. Nah itu pilih-pilih itulah kalau kita dalam perjalanan ya, bisa dijamak. Kalau perjalanannya cukup memenuhi syarat maka qasar, yang 4 jadi 2 ya, hanya yang 4 saja yang mendapat keringanan, tapi yang 3 yang sudah 2 nggak boleh diringkes, nggak boleh yang 3 jadi 2, yang 2 jadi 1, nggak boleh. Itu tadi ya. Jadi kalau tidak dalam perjalanan bisa dijamak, contohnya hajatan. Ya kita nggak pernah tahu keadaan yang kita hadapi, ya tempatnya memenuhi syarat enggak gitu kan? Kita boleh jamak. Kita kembali lagi sini. Jadi Nabi kalau mengerjakan qobliyah subuh itu jangan lama-lama bacaannya, ya walaupun nganggur gitu kan. Walaupun waktunya masih luas, ya kita bisa isi dengan zikir, bisa isi dengan baca Quran. Jadi kalau nggak disuruh jangan mengkreasi gitu. Di model-model itu, model-model dan kreasi itu namanya bid'ah gitu. Jadi alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Ya sudah, suruh ringan alhamdulillah, suruh panjang ya alhamdulillah juga, cuma rada berat itu. Ganjarannya gede. Padahal yang ringan itu sudah pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ta'yinu qadru ma yaqra fiha wa hadzal hadits dalilun ala mubalaghah fi takhfif. Hadis ini memberi dalil mubalaghah. Artinya ekstrim. Ekstrim apa? Takhfifnya, ringannya gitu. Ya, jadi jangan terlalu lama. Tuh. Jadi sunnahnya jangan lama gitu. Kan aneh nih ya, memang syariat begitu. Ada yang sunnahnya buru-buru, ada yang sunnahnya lama gitu. Jadi kalau suruh lama ya lama, suruh cepet ya cepet gitu. Jadi nggak boleh akal kita masuk, ngarang-ngarang itu nggak boleh dalam hal ibadat ritual. Satu itu harus ketepatan waktu, kedua tepat tempatnya, pas tempatnya. Kalau ditentukan tempat, contohnya haji harus di Mekah, nggak bisa di Monas, nggak bisa, atau di Istiqlal, nggak bisa dipindah. Kalau menentukan tempat harus di tempatnya, pas tempatnya. Haji tapi di Madinah tidak sah. Ya, haji harus di Mekah. Walaupun sama-sama Arab, sekali-kalilah di Riyadh, nah, ibu kota, nggak boleh. Harus di tempatnya. 2 ya. Yang ketiga, pas sebabnya. Ada sholat, ada ibadat ritual yang tidak reguler. Ada sebab, contohnya gerhana matahari. Gerhana. Kalau nggak gerhana jangan sholat. Ada gerhana baru. Ya. Diyakini, hitung-hitungan itu membantu kita. Kalau nggak pakai hitung-hitungan susah nentuinnya, karena kita sibuk kan. Nggak selalu melihat langit. Nah, tapi dengan hitung-hitungan, insya Allah tahun ini tidak ada gerhana. Nanti tahun depan. Tahun depan. Ada lagi gerhana yang fenomenal, tapi kita mungkin tidak bisa menyaksikannya. Ya, yaitu gerhana matahari total tanggal 1 Januari. Wah, itu kan pas tepat itu. Jam 11.55. Sayang waktunya nggak bisa kita saksikan, yaitu tahun 2625. Sekarang tahun 2025 pun belum, baru 2024. Nanti tahun 2625, fenomenal, 1 Januari, pas duhur lagi. Wah, tepat benar. Pasti akan banyak orang pengamat-pengamat, nggak tahu sepinter apa nanti manusia di tahun 2625. Yang mau nyaksikin ya boleh juga, catat aja. Takutnya saya nggak ada duluan gitu. Anda catat atau wasiat pada anak-anak nanti. Ya, sampai-sampai Aisyah bertanya, jangan-jangan Rasulullah nggak baca Fatihah saking cepatnya gitu. Ini menggambarkan saking cepat, karena dulu harus dimaklumi nggak ada jam. Ya, jam ini ada setelah jauh Nabi setelah
wafat. Penanggalan juga belum ada dulu. Penanggalan dimulai di zaman Umar bin Khattab. Karena itu ulama salaf ya berkeberatan menempatkan Isra Mi'raj itu 27 Rajab. Itu berita dari siapa? Tidak ada penanggalan di zaman Nabi. Ya, 27 Rajab itu dari mana? Nggak tahulah. Saya juga belum meneliti terlalu jauh. Pokoknya manhaj salaf itu keberatan karena tanggal itu mulai ada di zaman Umar. Kecuali penurunan Quran di bulan Ramadan itu ada. Ya, Syahrul Ramadan ada itu Yaumal Furqan, Yaumal Jam'an, Yaumal Taqal Jam'an. Saat dua pasukan bertemu dan itu terjadi di 17 Ramadan. Nah, itu ada keterangannya kalau itu. Kita kembali ke sini. Wal muradu mubalaghah bin nisbati ila adatihi. Yang disebut mubalaghah di sini ekstrim ya. Beliau tuh ekstrim cepatnya menjalankan sholat subuh, qobliyah subuh itu. Tapi cepat, ekstrim cepatnya ini dikaitkan dengan Nabi tuh, bukan dengan kita. Ya. Min italatis salatil lail wa ghairiha min nawafilihi. Karena Rasulullah kalau panjang, bacaannya panjang, itu bisa 2 surat. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Oh. Nabi itu kalau lagi panjang itu sampai-sampai yang mengikutinya itu ngebatin, wah, udah mau ruku nih, bablas lagi. Ya, innahu huwas samiul alim. Wah, mau ruku nih. Huwallazi ja'ala lakumul laila wan nahar. Innahu alimun bidzalimin. Udah rendah kan. Wah, mau ruku nih. Ada lagi. Panjang amat. Sampai bablas kadang-kadang 3 surat. 3 suratnya surat panjang. Surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nabi begitu tuh di usia 50 ke atas. Jadi ternyata beliau tuh kuat sekali. Kadang-kadang sampai kakinya berdarah. Saking panjangnya, saking lamanya berdiri. Ya. Dan itu setelah turun surat pengampunan, surat Al-Fath yang menjanjikan beliau dosanya diampuni. Baik yang lalu dan yang akan datang. Masih begitu. Ya kan? Masih panjang berdiri sampai kakinya kadang-kadang berdarah. Maka itulah para sahabat ngebatin. Kalau Nabi sosok yang sudah diampuni dosa yang lalu yang akan datang masih begitu, bagaimana dengan kita? Maka 3 orang pemuda ini bertekad, yang satu akan puasa seumur hidup. Yang satu lagi tidak akan tidur sepanjang malam. Yang satu lagi tidak akan menikah selamanya. Dia akan membaktikan jiwa dan raganya untuk Allah. Nah, berita mereka diketahui Nabi. Aku orang yang paling takwa di antara kalian. Aku orang yang paling taat. Tapi aku tidak seperti kalian. Seperti tekad kalian. Saya menikah. Saya sholat malam. Tapi juga tidur. Saya puasa, saya juga batal. Nggak terus-terusan puasa. Maka itulah keluar hadis. Faman roghiba an sunnati falaisa minni, yang suka dibaca naib. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku, maka bukan golonganku. Maksudnya apa? Nabi tahu umatnya ini tidak semuanya kuat. Hukum itu kan menyeluruh. Ya, setiap ada hukum itu berlaku untuk semua. Sementara Nabi tahu, ya, mungkin umatnya di zaman akhir, di akhir zaman itu lemah-lemah, lembek-lembek kayak kita. Panjang sedikit udah ngeluh, ya, keringet kemana-mana. Tapi kalau baca WA bisa berjam-jam, nggak adil rasanya. Ya itu ya, dibandingkan dengan Rasulullah ini nggak ada apa-apanya bacaannya. Yang kedua, rawat Hafsah.
Nah, ini yang pertama diriwayatkan oleh Aisyah, istrinya. Nah, yang kedua, Hafsah bercerita, anna Rasulullah kana idza sakatal muadzin minal adzan li salati subhi wa bada subha raka'a raka'ataini khafifaini qabla an tuqamas salah. Kata Hafsah, istrinya juga ini. Ya, jadi alhamdulillah banyak istri, banyak cerita. Kan? Makanya inilah manfaatnya punya istri cerewet. Khadijah nggak cerewet, nggak ada ceritanya tuh. Saudara mana ketemu bercerita Khadijah? Nggak pernah ada berkata Khadijah. Nabi begini, nggak pernah. Nah itulah beliau mendapat istri yang luar biasa, nggak cerewetnya, luar biasa nggak cerewetnya. Jarang, kan? Sama dengan punya suami yang gak galak, jarang. Tapi bukan gak ada, ada. Sampai seorang istri minta saya nyuruh suaminya supaya galak. Istrinya minta kepada saya supaya suaminya galak. Bayangin, gak bisa galak suaminya. Itulah Pak Hikmat. Orang yang masih hidup, Pak Anu kenal. Dulu suka diundang di sini, belakang nggak pernah marah, dalam kondisi apapun nggak pernah marah. Tapi orang kalau nggak pernah marah juga jelek, itu makanya dikomplain sama istrinya. Jangan-jangan bukan orang nih. Itu kan manusia bukan nih, kan? Sama dengan tamu yang hadir di rumah Nabi Ibrahim. Ketika dijamu, makanannya nggak disentuh. Manusia bukan ini, nggak taunya malaikat. Kami ini malaikat. Oh pantesan dari tadi dijamu nggak makan. Nah Hafsah bercerita, kana idza sakatal muadzin minal adzan di salati subhi, kalau muadzin sudah berhenti, maksudnya lantunan adzan sudah berhenti, ya. Wa bada subha, dan subuh mulai dilakukan orang, raka'ataini khafifatain, beliau ruku dengan ruku yang ringan, qabla an tuqamas salah, sebelum qomat dibacakan. Maksudnya qobliyahnya ini, ya. Ini menurut cerita Hafsah sama. Nabi menjalankan sholat qobliyah subuh itu dengan ringan. Tapi ringannya versi Nabi, sekali lagi ya. Dari Hafsah Ummul Mukminin, qalat kana Rasulullah idza talal fajr la yusalli illa rak'atain khafifatain. Kalau subuh sudah datang, Rasulullah tidak pernah mengerjakan sholat apa-apa kecuali 2 rakaat itu. Jadi kita jangan mengkreasi banyak-banyak, hanya 2 saja. Ya. Jadi Rasulullah kalau sudah masuk sholat subuh nggak ngerjain sholat apapun kecuali 2 rakaat. Nah, ini tandas istrinya. Dari Aisyah juga, qalat kana Rasulullah yusalli rakaatal fajri idza sami'al adzan wa yukhaffifuhuma. Rasulullah menjalani salat fajar, disebut salat fajar ya, 2 rakaat fajar. Apabila mendengar adzan sudah selesai dan beliau meringankannya. Jadi kesannya cepat. Dari Aisyah lagi, karena Rasulullah SAW yusalli bilaili 13 raka'atan. Rasulullah salat di waktu malam itu 13 rakaat. Summa yusalli idza sami'an nida bisubhi raka'ataini khafifatain, dan beliau berganti ya ketika mendengar azan, setelah azan tidak ngerjain apa-apa kecuali 2 rakaat sebelum sholat subuh wajibnya. Yang ketiga, tawahhama ba'duhum annahu la qira'ah fi qiraatil fajri aslan. Sebagian orang, sebagian ulama berpendapat setelah mendengar berita-berita ini, mereka berfatwa bahwa sholat qobliyah subuh itu jangan baca apa-apa kecuali Fatihah. Ada yang berpendapat begitu karena melihat ya cerita dari istri-istri beliau ini, Rasulullah mengerjakannya cepat banget gitu.
Jadi kalau menurut ukuran kita kayaknya nggak baca surat. Fatihah pun diragukan oleh Aisyah. Kayaknya nggak baca Fatihah apa ya? Waraddu alai masabatu bil ahaditsis saliyah. Tapi pendapat ini tertolak. Ya, sayangnya nggak konfirmasi sih. Ini yang bikin iya nggak tanya. Rasul, kok cepet banget sih? Baca apa aja? Jangan begitu mestinya tuh. Ya kan? Jadi tidak terjadi perselisihan nih. Ini kan hanya apa ya namanya pemantauan. Ya, pemantauan dari istri-istri beliau. Ya. Kayaknya kok nggak baca, kayaknya harus ditanya dong. Jadi nggak nyangkut di zaman kita ini. Nah, saya mengamati beliau itu sepertinya nggak baca Fatihah. Suatu saat saya tanyakan, nah, mestinya begitu, ada isi. Harus ada istihad nih. Kalau masih hidup tak omongin. Tanya supaya kita nggak ruwet sekarang ini. Nah, ini terjadinya perselisihan ini karena tidak ada konfirmasi. Nggak lengkap seperti sholat tarawih itu. Rakaatnya tidak ada. Kalau ada yang menyampaikan rakaat-rakaat itu tidak sah dari Nabi. Yang benar itu sholat tarawih itu tidak ada rakaatnya. Jadi katuran sebisanya. Nah, tapi Rasulullah biasanya paling pol 13 rakaat. Di Rasulullah membiasakan maksimal sholat malam itu 13 rakaat. Itu aja panduannya. Kalau mau lagi, ya udah silahkan. Mau nggak ada rakaatnya, silahkan. Tapi jangan diterapkan kepada semua orang, gitu kan? Jadi jangan maido, yang mau 8 silahkan. Jangan ribut. Tapi syarat dan rukunnya itu tolong yang benar. Jangan terburu-buru, kayaknya nggak ikhlas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya apa begitu itu? Ruku sujudnya itu harus ada tumak nina. Harus jeda sebentar. Ruku Allahu Akbar. Ya. Minimal bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Jangan terburu-buru. Itu minimal tuh. Kalau ideal 3 kali. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Kita lanjutkan. Qala al-Qurtubi makna hadza annahu syaqqat fi qiraatil Fatihah. Makna dari hadis ini, kata Imam Qurtubi, istri beliau ini ragu. Ya. Apakah Rasulullah itu membaca Fatihah apa enggak? Saking cepatnya. Ya kalau ragu harusnya nanya gitu. Jadi jangan ngangeli gitu loh. Kita yang lahir kemudian, kan kita nggak bisa nanya lagi. Ya kan? Mbok yang nanya gitu loh. Rasul cepet banget sih, apa sih yang dibacakan? Kan selesai itu kan. Oh memang saya cuma baca Fatihah saja, contohnya gitu. Alhamdulillah. Fatihah pun cuma separuh doang, Alhamdulillah. Tapi kalau saya cerita begini, orang-orang marah mempermainkan kalau katanya. Nah, ini kan kita harus rileks. Begitulah kehidupan di zaman Nabi. Entah apa yang menyebabkan ini orang itu sampai segen nanya Rasulullah. Apa karena tingkat beliau yang sudah tinggi, ya, sehingga kalau nanya itu seperti kita ketemu dengan orang yang pangkatnya tinggi lah, mau nanya kayak mau nanya kayak, aduh, bagaimana ini? Pertimbangannya banyak. Nah, wa inna ma ma'na an kana yutilu fil nawafil falamma khaffafa fi qiraatil rakaat fajri sarakana lam yaqra bin nisbat ila ghairiha minas salawat. Artinya bukan Nabi tidak baca surat, tapi bandingannya dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Kalau beliau sholat sunnah lama banget gitu. Kali ini tumben gitu. Seakan-akan digambarkan nggak baca Fatihah gitu. Ya, jadi bukan versi kita. Kan? Kalau versi kita apalagi sholat tarawih di kampung-kampung 23 rakaat 20 menit.
Malah di Cibeber itu ada dua imam. Padahal kan tidak boleh ya. Pantang umat Islam itu harus dua, dia harus bersatu sebenarnya. Tapi di masjid itu ada dua, di depan dan di belakang. Jadi setengah masjid itu dibagi dua. Yang di depan tuh kendok. Orang-orang yang sudah uzur biasanya milih di depan. Yang di belakang, anak muda. Ya, ya ekspres. Silakan milih. Di sana itu. Rakaatnya sama 23. Bacanya gimana? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu nafas. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Tuh. Jadi enggak pakai wakaf. Ya, itu yang di belakang. Yang di depan biasa alhamdulillahirabbil alamin, biasa gitu. Jadi selisihnya separuh. Yang di depan 30 menit, yang di sana 15 menit. Selesai. Jadi Anda jangan lihat viral di internet, jangan lihat di Cibeber, langsung saksikan di Masjid Agung itu. Kampung. Tapi jangan Cibeber yang sebelah kiri, Cibeber yang kampung. Kalau yang kiri kan pimpinan Kiai Muhaimin, guru saya. Ya. Itu dia pakai bacaan. Kalau dia Kiai Muhaimin hafal Quran 30 juz. Tapi kepada muridnya diajarkan pakai papan tulis. Jadi beliau mengajarkan jangan membaca surat itu saja, jadi gonta-ganti. Jadi muridnya kan nggak hafal, jadi ditaruhlah di depan, ditulis papan tulis yang gede, tulis yang gede-gede. Jadi imamnya baca begini. Di Masjid Cianjur juga saya lihat begitu. Masjid Cianjur itu di depan itu. Nah, jadi dia buka gitu. Dia nggak mengganggu, nggak apa. Cuman dia baca gitu. Jadi baca. Mana hadza itu tadi ya. Summa qala Hafidz Ibnu Hajar, qultu wa fi takhsisi ma umul Quran bi dzikri syaratin la muadzabati li qira'atiha fi ghairiha min salati. Jadi kata Ibnu Hajar, salat sunnah itu tetap ada suratnya. Kita kalau ini nih, Qobliyah Ba'diyah, setelah baca Fatihah ada baca suratnya. Sunnahnya baca. Ya. Qobliyah Ba'diyah yang biasa kita jalan itu. Sebelum zuhur kan ada sholat sunnah tuh. Ba'da zuhur itu tetap setelah Fatihah, kan 2 rakaat kan? Dua-duanya ada ayatnya. Kalau saudara terburu-buru, pengen cepet, ya udah sepotong saja. Alhaakumut takatsur, Allahu akbar. Daripada waladdallin, amin. Ruku. Jadi tambahin aja kalau memang enggak sempet. Ya, nanti rakaat kedua hatta zurtumul maqabir, Allahu akbar. Iya, itu sunnahnya begitu kan. Yang penting ada ayatnya. Ya kan? Ya namanya sudah lanjut usia. Hafal 2 lupa 5, tekor mulu. Nah, selanjutnya al-qira'ah fi raqatul fajri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah diriwayatkan anna Nabi qara, Nabi membaca fi raqatul fajri. Nah, ini ada petunjuk surat yang dibaca. Apa surat yang dibaca? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu. Rakaat pertama, rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ya. Jadi ada petunjuk. Kesimpulan hadis, yustahabu lil musalli ayaqra'a ba'da Fatihatis bisurah. Dianjurkan orang yang salat setelah Fatihah itu membaca surat. Warawat Aisyah radhiyallahu mithla dzalik. Aisyah juga meriwayatkan itu. Rasulullah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kalau sampai Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun itu artinya dikerasin. Kalau nggak keras mana kedengaran.
Ya kan? Kecuali Nabi ngomong. Bacaan sholat sunnah subuh adalah al-kafirun. Kecuali kalau ngomong Nabi. Ya. Kalau beliau ngomong. Tapi kalau nggak ngomong kan perawinya tahu ini kan karena kan suara. Ya, kecuali ya tadi Aisyah bertanya, apa sih yang dibaca itu? Nabi ngomong. Tapi ini kan diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi membaca. Dari mana Abu Hurairah tahu? Ya berarti diperdengarkan. Ya, jadi kalau untuk contoh tuh boleh dikerasin. Yustahab, kata di sini, ramaktun Nabi syahran fakana yaqra bihima. Aku menemani Nabi, kata Ibnu Umar, selama sebulan. Saya menemani Nabi sebulan. Fakana yaqra bihima. Nabi senantiasa membaca al-kafirun sama al-ikhlas. Ya, salat sunnahnya itu. Yang kedua, yustahab an takuna suratani fi salatil fajr ba'da Fatihah, suratul kafirun wa suratul ikhlas wa huma sunnatun. Disukai surat yang dibaca salat qobliyah subuh itu ada setelah Fatihah adalah surat al-kafirun di rakaat pertama dan suratul ikhlas. Ya. Surat ikhlas jangan kehilangan ya. Orang nggak menyebut surat ikhlas, kulhu. Ikhlas itu nama dari surat yang diawali dengan kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad sampai lam yakun lahu kufuwan ahad, nggak ada kata ikhlas. Jadi jangan kehilangan. Namanya ikhlas, tapi kata-kata ikhlas itu tidak ada. Kalau Al-Baqarah kan ada Al-Baqarah. Alu Imran ada Alul Imran. An-Nisa ada sebutan An-Nisa, tapi Al-Ikhlas ini tidak ada dalam surat Al-Ikhlas. Itu kesimpulan ya. Yang ketiga, qala Imam Malik rahimahullah wa jumhur ashabi la yaqra ba'dal Fatihah. Kata Imam Malik, setelah Fatihah dalam membaca menjalani salat qobliyah subuh tidak usah baca apa-apa. Menurut Imam Malik. Ya. Wa qala ba'du salaf la yaqra syai'an fi rakaatil fajri. Begitu juga sebagian ulama mengatakan setelah baca Fatihah qobliyah subuh itu enggak usah baca apapun. Nah, ini karena melihat contoh Nabi itu cepet banget gitu. Yaitu sayangnya enggak ditanya. Ya, ini menimbulkan khilafiyah di antara kita. Kenapa sih bacanya cepet banget? Emang enggak baca surat? Oh iya, nggak usah baca, kan enak tuh. Ini nggak ada yang nanya, ya udahlah, udah ninggal ya nggak bisa ditanya. Wakilahuma khilafu hadis sunnah sahih asariha fi hadzal hadis. Kedua pendapat ini tidak sesuai dengan sunnah sahihah. Nah, dia berani menentang Imam Malik. Imam Malik kan imam yang senior kan. Nah, beliau itu patokan utamanya itu adalah amalan orang Madinah, kebiasaan orang Madinah. Sebab orang Madinah ini mustahil berkreasi. Ya, karena sudah dilatih oleh Rasulullah untuk berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Jadi praktek mereka itu pasti dicontohkan oleh Nabi. Katanya itu resonansi, gaung dari Nabi. Wa huwa la mu'arid lahu. Nah, ini tidak ada yang bertentangan. Yang keempat, rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah kana yaqra fi qira'at fajri fil ula minhuma. Menurut riwayat Ibnu Abbas, yang dibaca oleh Rasulullah di rakaat pertama itu adalah surat Al-Baqarah 136. Ini kalau kebiasaan saya ya, membaca rakaat pertama salat qobliyah subuh itu qobliyah subuh itu surat Al-Baqarah 136. Apa bunyinya? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Itu yang dibaca setelah Fatihah di rakaat pertama.
Wa fil akhirati minhuma, dan di rakaat kedua dari kedua rakaat dibacanya surat 3 surat Al-Imran ayat 52. Ya. Bunyinya amanna billahi washhad bi anna muslimun. Nah, itu ya. Lengkapnya mana ini? Ayat enggak itu ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Nah, begitu seterusnya. Surat 3 ayat 52. Yang kelima, ini riwayat Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas itu masih sepupu Nabi. Jadi ordal. Beliau juga orang dalam. Jadi berita-berita yang spesifik itu diterima oleh orang yang dekat Rasulullah. Ya, jadi beliau bisa mengamati nongkrongnya Rasulullah saat buang air tuh. Jadi mereka pengen tahu cara Rasulullah buang air tuh bagaimana sampai segitunya. Ya, Abdullah bin Umar ini anak Umar. Anak dari Umar kan, Ibnu Umar kan. Abdullah ibnu Umar. Beliau adik dari Hafsah. Kan anak putri Umar itu ada yang dinikahi oleh Rasulullah. Merasa beliau adalah ipar Abdullah bin Umar. Sampai manjat pagar. Ngintip Rasulullah. Apa-apaan? Nah, dengan malu-malu dia ngomong, ya Rasulullah, saya pengen lihat Anda nongkrongnya bagaimana. Gitu. Ya maksudnya bukan kayak kita mau ngintip, bukan. Maksudnya mau jadi berita. Ya kalau nggak ada yang lihat tuh kita nggak pernah tahu. Beliau masuk WC contohnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Dari mana kita tahu kita nggak pernah masuk terdalam. Ya kan? Jadi semua kegiatan Rasulullah itu dikintilin terus. Nggak tahu ada 1-2 orang. Kalau di khalayak ramai bisa dilihat. Tapi kalau di dalam rumah siapa? Ya, yang membawa berita. Ya, tuan rumah itulah. Kalau nggak istri ya anaknya. Lah anak kan nggak ada peranan. Ya, Fatimah contohnya anaknya. Itu jarang terdengar, saya nggak ngerti. Fatimah cerita itu jarang gitu. Ya, ini maksudnya menurut kita tidak produktif. Berita-berita di dalam ruangan tuh. At-targhib fi qiraatil kafir wal ikhlas fi nafli wa tatawwu fil fajr. Dianjurkan membaca surat Al-Kafir wal Ikhlas dalam rakaat sunnah ya. Dalam 2 rakaat salat sunnah dan tatawwu di fajar. Jadi ada yang membedakan katanya. Nafil dan tatawwu. Ya, dua-duanya sunnah, tapi menggunakan redaksi yang berbeda. Kalau nafil dikerjakannya di rumah. Salat sunnah yang Rasulullah kerjakan di rumah. Tapi kalau tatawwu, salat sunnah yang beliau kerjakan di depan banyak orang. Nah, jadi sampai segitunya nih, ya, para sahabat. Jadi dijelaskan di sini, ya, 2 rakaat. Kalau Al-Kafirun tadi itu 2 ayat tadi itu spesial buat rakaat subuh. Ya, buat 2 rakaat qobliyah subuh. Tapi kalau Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini berlaku untuk semua. Bisa subuh, bisa zuhur, ya, bebas ya. Ya. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Al-ittija' ba'da rakaatil fajri. Tidur miring. Ya, setelah 2 rakaat fajar. Ini yang jarang dikerjakan orang. Hadisnya kuat, Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Aisyah, kanan Nabi idza shalla rakaatal fajri ittaja'a ala syaqqihil aiman. Selesai mengerjakan 2 rakaat fajar, beliau itu tidur miring di atas bagian tubuh yang kanan, masih sebelah kanan. Ya, sunnahnya. Tapi ini ada lagi kaitannya di rumah. Jadi kan sholat qobliyah subuh kan sunnahnya di rumah, kan? Nah itu setelah 2 rakaat subuh,
beliau tidur miring. Ya, tidur miring. Ya, sunnah ini. Nah itu ya. Apa kandungan hadis ini? Qila al-hikmah fi anal qalba fi jihatil yasar. Hikmahnya adalah hati ini maksudnya jantung ya. Jantung kita itu terletak di bagian dada kiri. Itulah sebabnya kita dinindihin kanan. Sehingga ini nyunya longgar, nggak nyesek. Kalau kita kiri berarti ketekan. Jadi sunnahnya tidur itu kanan. Ya maksudnya ini dia kan pompa kan. Kalau ketindian ya berat jadinya. Iya. Falau ittaja alaihi latastaraka nauman, kalau beliau falau ittaja alaihi lastagraka nauman likauni ablaq firahah. Jadi tidurnya nyenyak. Nah, dengan menggunakan sebelah kanan. Ya. Tapi ada pengetahuan buat saudara. Kata orang itu suka punggungnya pegel. Ya kan? Punggungnya pegel. Ada yang saya pernah terjadi pada saya tanya orang-orang yang tua lah, sudah umurnya di atas saya. Oh itu salah bantal katanya. Jadi bantal disalahin. Tapi solusinya gimana? Bantalnya dijemur tuh. Katanya. Yang benar nggak begitu. Yang benar adalah karena salah bantal, tidurnya jangan pakai bantal. Nah, itu saya sembuh itu. Saya berobat ke Parapan sampai ke air anget tuh. Di Bandung. Iya, sampai kan ada tuh air. Nah, di sana sudah ada tukang pijit. Sambil dikocorin air panas, dipijitin. Nah, itu spesial orang-orang yang bermasalah. Ada tukang pijit khusus. Enggak sembuh. Saya pikir-pikir salah bantal. Berarti bantalnya ditiadakan. Bener, sembuh. Jadi, bantalnya. Kalau kita tidur miring kan ininya miring. Betul itu pakai bantal. Tapi kalau melumah, jangan pakai bantal. Insya Allah sembuh. Ya kalau saudara bermasalah tuh, tidur begini, telentang. Jangan pakai bantal. Tuh. Ya, jadi supaya nyenyak. Karena jantung kita ada di rongga sebelah kiri. Benar ya? Ya, di sebelah kiri. Jantung kita sebelah kiri. Jadi ada salah penamaan. Kolbun itu sering diartikan dengan hati. Kolbu, padahal jantung. Ini versi yang berbeda ya. Jadi kalau menurut Syekh Utsaimin, yang disebut kolbun itu jantung. Yang memanage tubuh kita itu jantung, bukan otak kata dia. Kan kalau ini otaknya gitu kan, berarti ini penggeraknya otak. Kata beliau bukan, jantung. Dasarnya mana? Dasarnya itu ada hadis yang mengatakan yang namanya keburukan adalah jika kamu deg-degan melakukannya. Itu patokannya dari situ. Ada sahabat menanyakan tentang kebaikan dan keburukan. Orang-orang menanyakan kebaikan, aku menerangkan keburukan. Patokan umumnya bagaimana keburukan itu? Ya kan kita di samping menerima informasi dari Rasulullah, keburukan ini. Tapi kan kadang-kadang nggak semuanya tercakup. Kalau kita dihadapkan pada pilihan ini, baik apa buruk ini? Buruk itu adalah mahaka fisadrika, yang deg-degan. Nah, yang deg-degan itu apa? Jantung. Maka menurut beliau, yang menjalankan manajer tubuh kita itu jantung. Lah otak gimana? Otak itu hanya alat rekam. Kata beliau itu. Simpan aja, menyimpan. Sehingga kalau orang sampai gegar otak, itu ingetannya nggak ada. Tapi dia tetap termanage. Tuh katanya gitu ya. Jadi jantung itulah kalau sampai berhenti, kalau dalam istilah kedokteran kan kalau orang sudah tidak main otaknya, sudah mati.
Ya dulu itu pernah terjadi, Presiden Soeharto itu sudah dikasih selang begitu banyak. Terus seorang dokter menteri kesehatan dulu, siapa namanya itu? Bu siapa? Menteri kesehatan dulu tuh yang melawan Amerika itu. Ya, Fadila Supari mengatakan Pak Harto sudah meninggal menurut kedokteran. Geger kan? Istana itu marah tuh. Jangan memberikan statement apapun gitu. Tapi selangnya udah banyak. Nah, kata Pak Rida Supari ya, dia mengatakan secara kedokteran ini sudah meninggal. Ya memang meninggal akhirnya. Sebab itu tadi, menurut kedokteran itu otaknya sudah tidak main. Ya, kalau menurut manhaj Utsaimin belum meninggal, sebab yang menjadi peranan itu jantung. Jadi setelah otak tidak berperanan, jantung masih berdetak. Hidup tidaknya seseorang tuh tergantung pada jantungnya masih berdetak enggak. Jadi kalau otaknya sudah tidak main, jantung masih berdetak, masih hidup. Itulah yang mungkin koma ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, yang kedua, al-ittija'i nama yatimu idza kana ala syakil aiman. Jadi tidur miring itu yang bagus, miring menjatuhkan sisi kanan ya ke bawah. Wa fi dalil al-istihbab ittija' wa naum ala syakil aiman. Sehingga ini menjadi dalil sunnahnya tidur seperti itu. Ya. Yang ketiga, arjal aqwal masyru'atu ittija' lil fasli lakin la bi'aini. Pendapat yang rajih ya disyariatkan ittija'. Jadi ittija' ini tidur miring sesudah sholat sunnah subuh ya, sebelum subuh ya. Tapi itu tadi, kalau kita jaraknya jauh dari masjid ya pasti ketinggalan. Ini sunnahnya di rumah nih. Yang keempat, ikhtalafal ulama fi hadhil jad'ah baina mufrid wa mufarid wa mutawasit. Ulama dalam mengomentari hadis ini ya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang kurang, ada yang lebih. Kata ahli zahir ya, kata pendapat ahli zahir, mereka mewajibkannya. Ya, jadi ada yang namanya zahiriyah. Nah, jadi melihat zahirnya. Seperti hadis Rasulullah menyatakan la yabulanna ahadukum fil ma'i raqid. Janganlah salah seorang di antara kalian jangan sekali-kali kencing di air tergenang. Ini namanya pemimpinnya namanya Daud, ya, imamnya namanya Daud. Daud Az-Zahiri. Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian sekali-kali kencing di air tergenang. Nah, kata beliau, kencing di air tergenang nggak boleh, berak boleh. Karena berak itu tidak dibahas dalam hadis itu, yang nggak boleh kencing. Dia nggak paham, setiap orang buang yang air besar pasti buang air kecil. Bagaimana mungkin nggak buang air kecil? Dia nggak ngerti. Jadi dia melihat lahirnya aja. Jadi hadisnya begitu ya begitu. Karena idza salah fa in kanat mustaiqadzal hadatsani wa ila fataja hatta yu'adzin salah. Diriwayatkan oleh Aisyah, setelah selesai sholat, apabila beliau sadar, maksudnya melek, beliau ngobrol dengan aku. Jadi sholat sunnah subuh itu antara sunnah dengan yang wajibnya itu cukup lama. Di Masjidil Haram itu sana, bahkan kayak udah, ya, seperti sudah ada sinar. Ya kalau untuk kita, kalau jam 6 itu keluar subuh, kayaknya setengah 6 gitu loh, seakan-akan di sana itu. Jadi sudah rada kelihatan. Makanya sih itu protes tuh, Muhammadiyah. Waktu kita ini kecepatan katanya. Mereka menentukan 8 menit. Kecepatan 8 menit. Katanya. Nah itu sudah bisa tercover sih kalau kita sholat, azannya pelan. Azan kan 3 menit. Jangan buru-buru itu kan. Kalau untuk subuh, karena subuh itu
Kalau terlalu malam itu kecepatan. Wadzalika wad al-Bukhari baina man tahaddatsa ba'da rak'atin wa lam yattaji. Nah, jadi Rasulullah kalau tidak tidur miring, beliau setelah sholat sunnah subuh itu ngobrol dengan istrinya sampai kemudian qomat. Jadi cukup santai sholat subuh itu. Tapi kita kan diburu-buru kerja persoalannya, ya kan? Nah, jemputan sudah ada, waduh, kok masih tidur-tiduran gitu. Gitu kan? Nah, persoalannya lain kita. Sibuk banget, tapi kaya enggak, kuasa enggak itu. Wa farrata jama'atun faqalu bi qarati. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan wajib tadi. Minhum Ibnu Umar, di antaranya Ibnu Umar mengatakan makruh. Ya, bi anakana yahsab man yaf'aluha. Saking makruhnya Ibnu Umar ini nimpuk kalau ada orang yang tiduran. Jadi ternyata zaman dulu juga begitu ya, galak-galak juga ya. Kalau ada orang habis sholat sunnah subuh tiduran tuh ditimpuk sama Ibnu Umar. Qala Ibnu Mas'ud inna bid'ah. Kata Ibnu Mas'ud malah bid'ah wa angkaraha dan mengingkarinya. Karena kenapa mereka mengatakan ini? Karena Rasulullah melakukannya di kamar. Bukan di masjid. Jadi ya nggak kelihatan lah. Ini kan yang riwayatkan Aisyah, istri beliau. Makanya alhamdulillah ada istri-istri yang cerewet ini. Ya, seperti Aisyah, Hafsah. Kalau nggak ada mereka, berita di dalam rumah itu, rumah Nabi, kita nggak akan tahu. Wa tawassata Malik rahimahullah wa ghairi falam yarau biha ba'san liman fa'ala rahatan. Kata Imam Malik, ya, beliau menengah, nggak apa-apa itu dilakukan di masjid bagi mereka yang memang capek. Nah, ya, nunggu lama kan, ya, tiduran. Wa qala Syafi'iyah bistihbabiha. Syafi'iyah, ya, mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, ya, mengatakannya sunnah secara itlak, baik di rumah maupun di masjid. Sawaun fa'ala istirahatan amla, untuk istirahat enggak, tak pokoknya sunnah. Qala Nawawi, ya, Nawawi ya. Al-Mukhtar annaha sunnah, yang terpilih menurut aku, menurut Imam Nawawi, ya, tidur miring setelah sholat sunnah, sebelum sholat wajib adalah hukumnya sunnah. Li hadithi Abi Hurairah, karena berdasarkan hadis Hurairah tadi yang sudah diriwayatkan. Wa sanadkuruhu wa dhaba ba'dhum ila istihbabiha fil bait. Ada yang mengatakan sunnahnya di rumah, tidak di masjid. Ya. Wa huwa mahkiyun an Ibni Umar. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar tadi tuh, ya. Jadi Ibnu Umar kalau melihat orang tiduran tuh di masjid tuh ditimpuk. Li'annahu lam yunqalani Nabi annahu fa'ala fil masjid, karena tidak pernah beliau menyaksikan Rasulullah melakukannya di masjid. Nah, itu karena dikerjakan di rumah. Wa fihi aqwalun ukhra, dan masih ada hadis-hadis yang lain. Kita masih menunggu beberapa menit ya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum raka'atain qabla salati subhi falyataji' ala jambil aiman." Bahkan dalam hadis Ahmad, Abu Dawud dan Turmudi diriwayatkan dari Abu Hurairah, jika salah seorang di antara kalian selesai melakukan 2 rakaat sebelum subuh, hendaklah dia tiduran di atas lambung kanannya. Jadi sunnah, ya. Apa kesimpulan di sini? Hikmatul ittija' anal jamil aiman ala yastaghfi naum. Maksudnya supaya, ya, seseorang itu tidurnya jangan nyenyak, katanya. Katanya gitu ya. Jadi kenapa begitu diambilnya? Kenapa enggak tidur telentang? Takutnya pules. Padahal dia lagi nunggu mau sholat kan. Yang kedua, ittija' ala jamil aiman ba'da sunai fajri li hadal hadis. Kesunahan tidur miring setelah subuh berdasarkan hadis ini dan hadis Aisyah. Yang ketiga, al hadis yadulu ala istihbal ittija' wa naumu ala syakil aiman. Hadis ini menunjukkan sunnah, ya, melakukan tidur di atas lambung kanannya. Wa qala ulama fi hadil hada inna ikhbar bi kulli wahidin min Abbas wa Zaid bin wa Aisyah wa Abu Hurairah. Nah, banyak ulama yang sependapat dengan ini. Wallahu a'lam bishawab. Doa iftitah pada waktu
Nah, sholat sunnah, ya tadi itu disebutkan ringan. Maka kalaupun kita pilih, cari yang ringan. Kan ada doa iftitah yang panjang, ada yang ringan. Cari yang ringan, karena memang bawaan sholat sunnah subuh ini jangan lama. Apalagi di rumah, kita mau ngejar subuh kan, mau ngejar yang wajib, kalau terlalu lama ya nanti ketinggalan. Jadi doa iftitah itu banyak redaksinya, cari yang ringan. Paling dia Allahumma ba'id baini wa baina khata. Ada lagi? Apa ya, saya lupa ya. Alhamdulillah, apa itu, ada yang ringan. Gitu Pak. Jadi di manage-nya itu jangan lama. Nah, yang ringan-ringan. Baik, demikian kajian pagi ini. Semoga menambah wawasan kita. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Khusus kepada anak-anak kita doakan semoga Allah memudahkan hidup mereka, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.